Coba Anda bayangkan, jutaan ton limbah dari pabrik kertas di seluruh dunia. Terus, semua itu diapain dong? Sebagian besar, jumlahnya sekitar 70 juta metrik ton per tahun. Ternyata nasibnya kurang bagus, cuma dibakar jadi bahan bakar bernilai rendah. Padahal lucunya, limbah ini, yang namanya lignin, sebenarnya penuh banget sama bahan kimia aromatik yang sangat berharga. Nah, disitulah masalah utamanya. Lignin ini tuh kayak peti harta karun yang terkunci rapat-rapat. Untuk membukanya, kita harus memecah strukturnya. Prosesnya namanya depolimerisasi. Tapi kalau caranya salah, isi peti itu malah jadi, gumpalan arang lengket yang nggak ada gunanya. Proses ini namanya repolimerisasi. Jadi potongan kecil yang berharga itu malah nempel lagi satu sama lain. Jadi sampah lagi. Oke, nah, Anda mengirimkan kami sebuah makalah penelitian yang menarik banget dari jurnal Energies, terbitan akhir 2024. Para peneliti di Chonam National University di Korea Selatan sepertinya nemuin kunci yang pas buat peti harta karun ini. Jadi di pembahasan kita kali ini, misinya adalah membedah tuntas metode baru mereka. Kenapa cara mereka ini bisa begitu efektif mengurangi arang dan justru menghasilkan lebih banyak emas cair atau bio-oil berkualitas? Dan apa dampaknya bagi masa depan energi terbarukan? Oke, mari kita bedah ini. Sebelum kita masuk ke solusinya, kita harus kenal dulu lawannya nih. Apa sih sebenarnya lignin ini? Kenapa dia alot banget? Yang umum itu proses kraft, pabrik akan memisahkan serat selulosa yang lembut untuk jadi kertas. Sisa lemnya inilah yang jadi produk sampingan, yaitu lignin kraft. Dan jumlahnya seperti yang Anda sebutkan tadi, masif. 70 juta metrik ton per tahun secara global. Ini salah satu aliran limbah industri terbesar di dunia. Oke, jadi ini produk sampingan yang jumlahnya melimpah ruah. Tapi kenapa susah banget diolah? Apa yang bikin dia begitu tahan banting? Strukturnya itu kompleks banget dan acak. Nggak kayak polimer lain yang rapi dan polanya berulang. Lignin ini ibaratnya benang kusut yang rumit sekali. Makanya, waktu kita coba pecah pakai panas, fragmen-fragmen reaktif yang muncul, itu cenderung, tabrakan satu sama lain. Terus menyatu lagi, membentuk arang. Kelarutannya di pelarut organik juga jelek, jadi susah ngolahnya dalam fase cair yang terkontrol. Berarti peneliti-peneliti sebelumnya udah coba macam-macam cara kan? Apa aja yang udah mereka lakuin? Oh tentu, ada yang pakai katalis logam mulia yang mahal banget, kayak platina atau palladium, buat bantu mecah ikatannya. Ada juga yang pakai bahan kimia yang sangat keras, asam atau basa kuat gitu. Masalahnya metode-metode itu kayak pakai bom buat buka peti harta karun. Mungkin petinya kebuka, tapi biayanya mahal, prosesnya rumit, dan seringkali malah bikin masalah lingkungan baru. Nah, disinilah letak kejeniusan para peneliti dari Korea Selatan ini. Dari yang saya baca, mereka nggak langsung ngebom lignin mentah ini. Mereka punya satu langkah persiapan yang kelihatannya sepele, tapi dampaknya luar biasa. Ini pendekatan dua tahap kan? Tepat sekali. Di sini terobosannya. Mereka sadar kalau nggak semua bagian dari benang kusut lignin itu sama, jadi langkah pertama mereka adalah misahin bagian yang paling potensial. Mereka sebutnya fraksinasi. Fraksinasi. Kedengarannya canggih. Prosesnya rumit nggak? Butuh alat-alat khusus? Justru itu indahnya. Prosesnya luar biasa sederhana. Bayangin aja Anda bikin cold brew coffee. Oke. Anda kan nggak merebus biji kopi pakai air mendidih kan? Cuma direndam di air dingin semalaman buat ngekstrak rasa yang paling halus dan larut tanpa rasa pahitnya keluar. Nah, para peneliti ini melakukan hal yang persis sama. Mereka ambil lignin kraft mentah lalu cuma diaduk di dalam metanol pada suhu kamar selama 3 jam. Tunggu. Jadi cuma diaduk di metanol biasa. Saya kira butuh reaktor bertekanan tinggi atau semacamnya. Enggak, cuma diaduk biasa. Proses sesederhana itu ternyata berhasil misahin lignin jadi 2 bagian. Fraksi yang larut di metanol jumlahnya sekitar 60% dan sisa 40% yang nggak larut. Studi ini kemudian fokus ke yang 60% ini. Kenapa? Karena fraksi ini punya berat molekuler lebih rendah, strukturnya lebih seragam. Ibaratnya mereka udah berhasil ngurai bagian benang yang paling gampang diolah dan nyisihin bagian yang paling kusut. Analisis kimia juga nunjukin proses ini mempersiapkan lignin secara kimiawi jadi lebih siap buat tahap selanjutnya. Oke, jadi pada dasarnya mereka nyaring bagian lignin yang paling potensial dulu.
Lalu, apa yang mereka lakukan dengan fraksi pilihan ini? Di sini proses pemanasannya dimulai kan? Betul. Sekarang, fraksi lignin yang udah terpilih ini dimasukin ke reaktor, dicampur dengan lebih banyak metanol, baru dipanaskan. Dan disinilah keajaiban kimia kedua terjadi. Berkat sesuatu yang namanya metanol superkritis. Oke, istilah baru lagi. Apa itu metanol superkritis? Setiap zat itu punya titik kritis, kombinasi suhu dan tekanan tertentu. Kalau metanol dipanaskan lewatin titik kritisnya, di penelitian ini sekitar 280 derajat Celcius, dia nggak lagi berbentuk cair atau gas biasa. Dia berubah jadi fluida superkritis. Jadi wujudnya beda gitu ya? Beda. Dan kondisi ini ngasih dia kemampuan super. Dia jadi pelarut yang kuat banget, mampu nembus dan ngelarutin lignin dengan sangat efektif. Cuma jadi pelarut super aja? Enggak. Ada lagi yang lebih penting. Di kondisi superkritis ini, metanol juga jadi donor hidrogen. Donor hidrogen? Maksudnya gimana tuh? Atom-atom hidrogen kecil. Atom hidrogen ini punya dua tugas penting. Pertama, mereka kayak gunting molekuler yang bantu motong ikatan-ikatan kuat di dalam lignin. Kedua, dan ini yang paling krusial, mereka bertindak sebagai bodyguard. Begitu satu fragmen lignin berhasil dipotong, atom hidrogen ini langsung nempel di situ, menstabilkannya. Oh, jadi biar gak nempel lagi sama yang lain. Tepat. Ini mencegah fragmen-fragmen itu saling nempel kembali dan membentuk arang. Wah, jadi metanol ini serbaguna banget ya. Dia yang melarutkan, dia yang bantu memotong, sekaligus jadi satpam yang mencegah masalah. Anda bisa lihatnya gitu. Anggap aja metanol superkritis itu kayak wasit sama pelatih di pertandingan tinju. Dia misahin petinju, yaitu fragmen lignin, biar nggak saling pelukan dan bikin pertandingan jadi bosan. Alias jadi arang. Alias jadi arang betul. Sambil ngasih minuman energi, yaitu hidrogen, biar mereka tetap stabil. Dan yang paling keren, semua ini terjadi tanpa katalis tambahan. Nggak ada logam mahal, nggak ada asam kuat. Prosesnya lebih bersih dan potensinya jauh lebih murah. Oke, teorinya kedengeran elegan banget. Tapi kan pembuktiannya ada di hasil akhir ya. Seberapa besar bedanya pendekatan dua langkah ini? Mari kita bicara angka. Angkanya dramatis. Coba kita lihat skenario kontrolnya dulu. Waktu mereka proses lignin craft mentah tanpa persiapan apa-apa, hasil bio-oil yang didapat cuma 28,57%. Dan yang lebih parah, sisa arangnya tinggi banget nyampe 53,98%. Wow. Jadi, lebih dari setengah bahan baku berharga itu malah jadi limbah padat. Itu efisiensinya rendah banget. Lebih banyak arang daripada minyaknya. Terus gimana dengan metode baru mereka? Nah, waktu mereka pakai fraksi lignin yang udah dipisahin pakai metanol dulu, hasilnya luar biasa. Hasil bio-oil melonjak jadi 45,04%. Dan jumlah arang anjlok jadi cuma 30,38%. Itu lompatan yang gede banget. Hasil minyaknya naik lebih dari 50% dan limbah arangnya berkurang hampir setengahnya. Cuma karena nambahin langkah perendaman simpel di awal. Mereka juga pasti nyari kondisi paling pasnya kan? Suhu dan waktunya. Tentu, mereka melakukan serangkaian eksperimen dan nemuin sweet spotnya. Kondisi optimalnya itu di suhu 280 derajat Celcius selama 2 jam. Ini keseimbangan yang cermat. Kalau suhunya kerendahan, ikatannya nggak cukup putus. Kalau kepanasan atau kelemaan, produk bermanfaat yang udah terbentuk malah mulai bereaksi lagi satu sama lain, jadi arang lagi. Jadi, 280 derajat selama 2 jam itu titik di mana pemecahan maksimal, pembentukan arang minimal. Oke, jadi kuantitasnya meningkat pesat. Pertanyaan berikutnya, kualitasnya gimana? Jangan-jangan kita dapat banyak minyak, tapi kualitasnya jelek, nggak bisa dipakai buat bahan bakar. Pertanyaan yang bagus banget. Dan disinilah metode ini benar-benar unggul. Kualitas itu segalanya. Pertama, dari segi kandungan energi. Bio-oil yang dihasilkan punya nilai kalor lebih tinggi atau higher heating value HHV sebesar 30,13 megajoule per kilogram. Bandingin sama lignin mentah yang cuma 25,19 mj kilogram. Jauh ya? Artinya, minyak yang dihasilkan ini lebih padat energi. Tiap kilogramnya nyimpen lebih banyak tenaga. Lebih padat energi itu bagus, tapi ada satu angka lagi di penelitian ini yang bikin saya terkesan banget. Soal sulfur. Ya. Mungkin ini peningkatan kualitas yang paling krusial. Lignin craft. Karena proses pembuatannya mengandung sulfur sekitar 1,52%.
Sulfur dalam bahan bakar itu musuh besar. Dia korosis banget buat mesin, dan kalau kebakar jadi sulfur dioksida, penyebab utama hujang asam. Nah, di bio-oil hasil metode baru ini, kandungan sulfurnya anjlok jadi cuma 0,09%. Dari 1,52% jadi 0,09%. Itu penurunannya lebih dari 90%. Ini bikin bio-oilnya jauh lebih bersih dan ramah lingkungan. Tepat. Ini kemajuan besar. Di dalam makalahnya ada diagram yang secara visual nunjukin peningkatan kualitas ini. Saya lihat ada grafik yang menarik di makalahnya. Sepertinya ini cara visual untuk menunjukkan seberapa bagus kualitas bahan bakar kan? Bisa Anda jelaskan cara bacanya? Tentu, diagram itu namanya diagram Van Crevelen. Cara kerjanya gampang. Untuk bahan bakar hidrokarbon yang baik, kita mau kandungan karbon dan hidrogennya tinggi, tapi oksigennya rendah. Nah, diagram ini metain rasio oksigen terhadap karbon, hasilnya nunjukin kalau bio-oil baru ini punya rasio oksigen yang jauh lebih rendah dibanding bahan bakunya. Artinya, prosesnya berhasil ngebuang oksigen yang nggak diinginkan. Mereka juga bikin diagram serupa untuk sulfur terhadap karbon, yang grafiknya turun tajam banget. Ini bukti visual yang sangat kuat. Jadi kita dapat lebih banyak minyak, lebih sedikit limbah, minyaknya lebih padat energi, dan jauh lebih bersih. Tapi kayaknya ceritanya belum selesai. Bio-oil ini bukan cuma buat dibakar, kan? Katanya di dalamnya ada harta karun lain. Betul sekali. Ini aspek valorization atau peningkatan nilai. Waktu mereka analisis komposisi kimia bio-oil ini pakai alat namanya GCMS, mereka nemuin berbagai senyawa monomer fenolik yang berharga. Kita bicara soal senyawa kayak guaiacol, vanilin, isoeugenol, dan asam homofanilat. Vanilin, kayak di ekstrak vanila itu. Persis, senyawa-senyawa ini bahan baku penting di industri farmasi, perasa makanan, dan wewangian. Jadi kita nggak cuma ngubah limbah jadi bahan bakar, tapi juga jadi bahan baku buat produk kimia bernilai tinggi. Ini mengubah paradigma dari sekedar mengelola limbah jadi memanen sumber daya terbarukan. Dan saya tebak, langkah persiapan di awal itu membantu menghasilkan lebih banyak senyawa berharga ini juga. Tepat sekali. Ada grafik di penelitian itu, di gambar 6, yang nunjukin perbandingan langsung. Hasil senyawa berharga, kayak 2,6 dimetoksifenol misalnya, itu jauh lebih tinggi waktu mereka pakai lignin yang udah dipisahin pakai metanol. Jadi proses ini nggak cuma bikin kuantitas minyaknya lebih banyak, tapi juga bikin kualitas harta karun di dalamnya jadi lebih kaya. Jadi kalau kita simpulkan, aha momen dari penelitian ini adalah bahwa terkadang solusi paling cerdas itu bukan mesin yang lebih besar atau proses yang lebih keras, tapi persiapan yang lebih cerdas. Langkah sederhana merendam lignin dalam metanol di awal itu ternyata jadi kunci yang membuka semua potensi ini. Benar sekali. Ini contoh sempurna dari prinsip kimia hijau, green chemistry, dan ekonomi sirkuler. Bagi Anda yang mendengarkan, ini bukan lagi sekedar teori. Penelitian ini menunjukkan jalan yang sangat nyata dan menjanjikan untuk mengubah aliran limbah industri raksasa yang selama ini kurang termanfaatkan, menjadi sumber daya yang sangat berharga. Ini langkah konkret untuk mengurangi ketergantungan kita pada bahan bakar fosil sekaligus bahan kimia berbasis minyak bumi. Sungguh sebuah terobosan. Ini membawa kita ke satu pemikiran terakhir untuk Anda renungkan. Studi ini kan fokusnya di 60% lignin yang larut di metanol dan hasilnya luar biasa. Tapi, gimana nasib sisa 40% yang nggak larut itu? Nah, itulah pertanyaan bernilai jutaan dolar berikutnya. Para peneliti menyebutkan bahwa fraksi yang nggak larut ini, yang strukturnya lebih rumit dan lebih sulit diolah, juga punya potensi sebagai bahan baku energi atau bahan kimia lain. Tantangan besar selanjutnya adalah mengembangkan proses yang efisien untuk memanfaatkan fraksi sisa ini. Kalau kita berhasil nemuin cara untuk mengolah seluruh 100% lignin tanpa sisa, barulah kita bisa mencapai apa yang disebut biorefinery yang benar-benar berkelanjutan dan tanpa limbah. Bagaimana kita bisa membuka peti harta karun yang paling sulit sekalipun? Itulah misteri yang menunggu untuk dipecahkan.